Silakan masuk, Pak. Permisi. Ya, silakan masuk. Ya Bu, makasih Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sepertinya Bapak sedang mengalami masalah ya, kelihatan dari mukanya tuh. Iya Bu, saya lagi kesel nih Bu. Ada permasalahan sedikit lah di kelas tuh. Ini. Tujuan Bapak mengajak saya bercakap ini apa, Pak? Saya ingin, Bu, ingin minta bantuan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas. Nah, kira-kira Ibu mau nggak? Boleh banget, Pak. Kebetulan saya hari ini waktu sedang kosong. Jadi Bapak boleh menceritakan permasalahan Bapak secara detail. Siapa tahu saya bisa membantu Bapak untuk menyelesaikannya. Iya Bu, terima kasih. Nah, sebelumnya saya ingin cerita Bu. Nah, di kelas saya nih ada anak namanya si A. Si A nih nilainya selalu jeblok dan dia tuh malas-malas banget saat belajar di kelas. Terus nulisnya lambat. Dia tuh kelas 2 Bu. Nah, kata kawannya, dia tuh di rumah sering main game dan kadang apa itu? Dia tuh kalau di kelas ngantuk banget, Bu. Matanya pokoknya inginnya merem aja terus gitu, Bu. Oh, itu masalahnya. Berarti ada siswa kelas 2 yang saat belajar itu dia tidak semangat, mengantuk gitu ya, Pak? Iya Bu, dia tuh nggak semangat, motivasinya tuh kayak nggak ada gitu loh Bu. Tahu Iya, sendirilah kalau anak kayak gitu. Jadi kita kalau ngajar tuh jadi rasanya kayak apa ya? Jadi kesel gitu. iya, Pak, betul sekali. Apakah Bapak sudah menyelidiki kenapa anak itu jadi mengantuk saat belajar, Pak? Gini Bu, kemarin saya sudah bertanya dengan teman sebangkunya. Nah, teman sebangkunya nih ngomong bahwa dia tuh suka banget ngegame. Nah, terus kemudian saya juga kemarin telepon dengan orang tuanya. Orang tuanya ngomong kapan pas hari apa itu katanya jadinya ibunya tuh punya kuota banyak. Nah, malam tuh pas paginya tahu-tahu habis. Kata mamanya dilihat sekalinya untuk main game gitu. Dan itu sering banget, Bu. Masa 100.000 dengan pulsa 100.000 dengan kuota segitu banyaknya kok cepet banget habis gitu kalau. Oh, begitu Pak masalahnya. Jadi anak itu mengantuk gara-gara main game dan menghabiskan kuota ibunya yang berlebihan tadi ya, Pak? Iya, Bu. Oh, begitu. Nah, kondisi yang ideal seperti apa yang diharapkan Pak Miko pada murid tersebut? Saya tuh ingin anak tuh semangat untuk belajar, Bu. Jadi dia tuh biar bisa mengimbangi dengan kawan-kawannya. Masa dengan tulisan yang satu paragraf aja, dia tuh memerlukan waktu setengah jam untuk menulisnya, Bu. Padahal teman-teman yang lain tuh 5 menit, 10 menit selesai. Dia tuh paling lambat dalam nulis. Oh, begitu. Jadi Bapak harapkan siswa itu belajarnya bisa seperti siswa lainnya, cepat gitu ya dalam belajar. Nah, Iya, Bu. langkah-langkah apa yang dilakukan Bapak untuk mengatasi masalah ini, Pak? Strateginya. Saya dalam mengatasi masalah ini, saya kemarin sudah membicarakan dengan orang tuanya, ya kan, Bu. Saya Ya. minta pendapat, minta solusi, bahwa anak ini tuh nilainya selalu jeblok, terus gara-gara dia main game terus, ya, nilainya jeblok tadi, terus malas-malesan belajar, ngantuk di kelas, nah gitu. Terus yang pertama, saya sudah ngomong dengan orang tuanya. Kemudian dalam pembelajaran sehari-hari, saya tuh sering mengajak anak-anak untuk melatih kesadaran dirinya bahwa belajar itu penting. Dan selain itu, kadang saya
menggunakan metode pembelajaran yang aktif, Bu. Misalnya saya menggunakan proyek atau apa gitu, Bu, atau berbasis masalah. Jadi anak tuh dalam kelompok bisa aktif. Tapi anaknya ini kayak apa ya, dibawa ke situ, anaknya tetap aja, Bu, nggak ada perubahan gitu. Nah, Oh, begitu. seandainya ada perubahan seandainya ada perubahan tuh kayaknya ya sedikit lah, Bu. Paling 10%, 5% gitu aja lah menurut saya. Berarti strategi itu belum berhasil ya, Pak. Mungkin ada cara lain yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi anak tersebut, Pak? Ya itu, Bu, saya ingin apa ya? Ingin ngajak ngobrol langsung dengan orang tuanya lagi, Bu. Dan saya inginkan orang tuanya tuh mendukung, Bu. Karena nggak mungkin saya tuh bekerja sendiri. Kalau saya bekerja sendiri, kemungkinan tidak akan berhasil, Bu. Kemungkinan berhasil pun kecil gitu kan, Bu. Iya, Pak. Jadi apa kendalanya yang Bapak hadapi untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Nah, untuk kendalanya mungkin dari waktunya, Bu. Saya tuh sama orang tuanya nih kayak apa ya? Nggak bisa bertemu secara langsung, Bu. Oh. Terus bagaimana Pak cara mengatasi kendala tersebut? Nah, saya berusaha untuk meluangkan waktu mungkin di hari Jumat ini nanti. Saya ingin bertemu langsung dengan orang tuanya setelah pulang sekolah karena di jam hari Jumat tuh kan pulang agak siang ya, Bu. Hmm. Oh, begitu caranya. Sangat bagus itu, Pak. Kalau misalnya diberi skala 1 sampai 10, langkah yang Bapak lakukan ini berada di angka berapa, Pak? Oh, untuk skalanya mungkin mungkin baru di 6, Bu. Oh, sampai 6. Iya, Bu. Karena saya kan belum bertemu langsung, Bu. Baru telepon, Bu. Kalau seandainya nanti saya ketemu dengan orang tuanya langsung, mungkin akan lebih meningkat, Bu, nantinya, Bu. Baiklah, Pak. Kira-kira siapa yang akan membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Nah, untuk dalam hal ini saya apa tuh mengajak rekan guru di sekolah, namanya itu Bu Imah dan Bu Rastem. Dia tuh teman ibunya saat berada di desa, Bu. Dia tuh sering senam, jadi sering ngumpul-ngumpul gitu, Bu. Jadi saya pengen ketemu di situ nanti. Oh, bagus sekali itu, Pak. Jadi nanti saling berkolaborasi menyelesaikan masalahnya. Iya, Bu. Jadi nanti saya minta informasi lagi dengan rekan saya itu, Bu. Iya. Bagaimana komitmen Bapak untuk mengatasi hal ini, Pak? Saya berkomitmen untuk itu, Bu, untuk memperbaiki semangat anak ini agar terus meningkat, Bu. Agar di kemudian hari anak ini tidak menyesal, Bu. Karena saya sebagai guru tuh tugasnya kan harus menuntun peserta didik kalau, Bu, Iya, untuk lebih apa ya, lebih sadarlah atas dirinya sendiri, Bu. Padahal dirinya itu kan generasi bangsa yang menurut saya apa ya, yang perlu sadar dirilah, Bu. Ya iya kan, Bu? bagus sekali itu, Pak. Jadi meningkatkan kesadaran diri pada murid ya, Iya, Bu. misalnya dengan berkolaborasi. Semoga masalahnya nanti dapat diselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, kita sudah berada di penghujung nih, Pak. Apakah ada yang perlu ingin disampaikan lagi, Pak? Sepertinya hanya itu, Bu. Saya tadi sudah mendapatkan beberapa ide lah dari percakapan kita tadi tentang saya ingin berkomunikasi langsung dengan orang tuanya yang kemarin apa tuh hanya lewat telepon. Saya ingin bertemu langsung. Kemudian dalam pembelajaran mungkin saya akan mengajak guru-guru lain untuk berkolaborasi, Bu. Nggak mungkin saya apa itu sendirian kan, Bu? Iya, Pak, benar sekali. Perlu berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan yang Bapak harapkan tadi. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita bersaling berkolaborasi membahas masalah ini, Pak? Alhamdulillah saya lebih sedikit plong lah, Bu. Karena sudah diberikan arahan, dituntun untuk menyelesaikan permasalahan saya, Bu, dengan siswa saya ini yang agak sedikit bandel lah menurut saya. Iya, Pak.
Nanti kita akan bertemu lagi Pak di lain waktu. Kalau ada masalah lagi kita bisa saling sharing lagi ya Pak. Iya Bu, saya pengen ngobrol lagi mungkin seminggu lagi lah Bu, bisa lah Bu kira-kira kalau bahas ini lagi Bu. Jadi Bisa Pak. nggak sampai di sini aja gitu Bu. Ya benar Pak, nanti kita bahas lagi bagaimana hasilnya perkembangan dari siswa tersebut Pak. Ya Bu, Selamat terima sore. kasih. Ya Bu, Sama-sama. selamat sore.